Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pada video sebelumnya, admin sering mengatakan bahwa cheetah jadi kucing besar dengan posisi yang terancam. Tubuh mereka yang ramping, kehidupannya yang soliter, dan banyaknya pesaing yang ada di sekitarnya sering menyebabkan masalah bagi para cheetah. Mulai dari mangsa yang direbut oleh para pesaingnya, wilayah kekuasaan yang direbut paksa, atau bahkan mereka turun level yang tadinya pemangsa malah jadi mangsa bagi yang lain. Tapi ternyata ada momen di mana cheetah jadi hewan yang berbeda. Mereka jadi hewan yang berani, nekat, dan pantang mundur. Penyebabnya beragam, tapi admin percaya bahwa mental para cheetah bisa meningkat karena ada sesuatu yang harus dilindungi. Entah anak-anaknya yang masih kecil, makanan yang berharga, atau wilayah kekuasaan khusus. Intinya, kalau ada yang berharga, maka keberanian pasti meningkat. Dalam video ini, admin akan menunjukkan momen langka dari para cheetah yang tiba-tiba jadi pemberani dan berhasil menunjukkan tajinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Biasanya para cheetah tidak berdaya jika menghadapi singa. Singa pernah mengalahkan cheetah, mengejar cheetah, merebut makanan cheetah, dan bahkan ketika singa jalan santuy, cheetah juga ketakutan. Gimana gak ngeri cuy? Singa tubuhnya besar, kuat, puas, dan punya kelompok. Daripada jadi sasaran singa, ia mending kabur sejauh mungkin. Tapi ternyata cheetah juga pernah membuat singa mundur. Ada beberapa momen di mana cheetah mengejar singa, dan ternyata pengejaran itu membuat singa mundur. Cheetah pemberani itu adalah induk yang harus melindungi anaknya. Sementara singa yang akhirnya kabur adalah singa muda atau mungkin singa betina yang sendirian. Sebenarnya, level macan tutul ada di bawah singa. Ukuran mereka juga tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan cheetah. Tapi entah kenapa, para cheetah seakan tidak berdaya jika harus melawan seekor macan tutul. Padahal biasanya cheetah menang jumlah. Macan tutul sering mengejar cheetah, merebut makanannya, dan bahkan memangsa cheetah yang berhasil dikalahkan. Admin sih nggak kaget kalau macan tutul memangsa cheetah. Mereka emang gitu, suka nekat. Jika ada beberapa momen di mana singa mundur karena dikejar cheetah, maka hanya ada sedikit bukti di mana cheetah berhasil mengejar dan mengusir macan tutul. Jadi si macan tutul ini emang bandelnya kebangetan banget. Meski yang dihadapi beberapa cheetah sekalipun, biasanya mereka nggak mau mundur. Cheetah yang berhasil mengejar dan mengusir macan tutul biasanya adalah induk yang melindungi anaknya, atau cheetah yang memang kuat dan pemberani. Kapan lagi coba ketemu anjing liar yang lagi sendirian? Nggak usah basa-basi, langsung kejar. Momen yang sangat langka di mana anjing liar yang biasanya bersama pasukannya terlihat sendirian dan bertemu cheetah. Cheetah itu jadi berani dong. Apalagi anjingnya cuma satu. Kalau aja yang datang beberapa anjing liar, pasti cheetah juga bakalan mundur. Meski menang dari ukuran, tapi cheetah mengalami masalah jika menghadapi anjing liar Afrika. Pergerakan mereka yang lincah dan kelompoknya yang banyak membuat cheetah kesulitan. Anjing liar sering terlihat mengejar cheetah, merebut mangsa cheetah, dan bahkan mengusir cheetah dari wilayah kekuasaannya. Saking bosennya diganggu terus-terusan kali ya, akhirnya cheetah nekat dan menyerang hyena yang mengganggunya. Biasanya sih, para hyena cuma pura-pura mundur, tapi bakalan datang lagi buat ngambil makanan cheetah. Tapi ada juga hyena yang akhirnya kabur setelah kena serangan kaki dari cheetah. Bahkan ada hyena yang sampai nubruk tanah gara-gara diserang cheetah. Nggak tahu kenapa, kadang jadi kesel sama hyena. Cheetah udah kerja keras berburu mangsa, sampai ngos-ngosan. Baru mau dimakan, tiba-tiba saja para hyena datang.
Dengan gayanya yang ngeselin, mereka mendekati Cheetah dan merebut makanan Cheetah. Tapi mau gimana lagi? Moga-moga Cheetah legowo. Ya, hitung-hitung sodako buat hyena yang emang kemampuan berburunya kurang jago. Mungkin hyena lagi bosen makan bangkai, makanya minta jatah preman sama para Cheetah. Cheetah emang bukan tandingan jakal kecil, tapi jakal kadang suka ngeyel gangguin para Cheetah. Biasanya sih jakal diabaikan, tapi ada kalanya para Cheetah merasa jengkel dan lalu mengejar jakal. Sebenarnya Cheetah yang mengejar jakal niatnya cuma mengusir mereka. Tapi ada pula momen di mana Cheetah sepertinya memburu seekor jakal. Bahkan Cheetah kecil juga pernah mengejar jakal yang ada di dekatnya. Meski jarang diburu oleh Cheetah, tapi jakal juga harus tahu diri. Karena bisa saja Cheetah mengalahkan jakal dengan cukup mudah. Cheetah memang sering mengalami kekalahan ketika berhadapan dengan para pesaingnya. Tapi dalam momen tertentu, mereka bisa saja memberanikan diri dan melawan balik para pesaingnya. Cheetah tetap saja jadi kucing besar yang paling terancam. Tapi mereka tetaplah anggota kucing besar. Ada keberanian dalam dirinya. Dan pada momen tertentu, keberanian itu bisa saja muncul, membuat para Cheetah jadi sosok yang berbeda. Bukan hanya para pesaingnya, Cheetah juga pernah memaksakan keberuntungannya untuk memburu mangsa besar. Biasanya para Cheetah akan menghindari mangsa besar. Tubuh rampingnya emang bisa dikebut untuk mengejar mangsa. Tapi mereka bakal kesulitan mengalahkan mangsa besar yang berhasil ditangkap. Seekor Cheetah mungkin bisa memburu impala, tapi mereka mengalami masalah saat mengalahkannya. Jika berburu zebra, Cheetah juga harus bekerja sama. Apalagi jika berburu wildebeest, maka dibutuhkan kerjasama serta kerja keras, dengan peluang keberhasilan yang minim. Nah, Cheetah juga pernah nekat. Mereka coba memburu kerbau. Edan. Kerbau yang ada dalam kelompok coba diserang. Emang ya, kalau lagi lapar banget, bisa menyebabkan halu. Singa aja mikir-mikir kalau menyerang kerbau yang berkelompok. Macan tutul aja nggak berani. Ini para Cheetah kok malah nekat. Hasilnya bisa ditebak. Bukannya berhasil memburu kerbau, yang ada malah diserang balik. Jerapah juga pernah coba diburu oleh 5 Cheetah. Kayaknya para Cheetah terinspirasi dari aksi para singa. Emang bener sih, Cheetah mengincar anak jerapah yang masih kecil. Tapi, induknya terlalu berbahaya. Setelah mengejarnya, Cheetah lalu memojokkan jerapah. Nah, sampai di sini, Cheetah mulai bingung menghadapi induk jerapah. Mereka tidak bisa mendekat karena induk jerapah melakukan serangan. Perburuannya gagal, Kapten. Saatnya mencari target lain yang lebih kecil. Meski para Cheetah gagal memburu mangsa besar, tapi setidaknya mereka sudah mencoba. Cheetah ternyata punya bakat untuk mengorganisir kelompoknya, bekerja sama dalam berburu mangsa, dan menghadirkan keberanian dari dalam dirinya. Cuma ya lihat sikon juga. Kalau ketemunya gajah besar, ya mending kabur aja daripada dikejar dan diserang. Terus kalau ketemu badak besar, jangan coba melawan, karena kalau diseruduk bakalan kalah. Terus juga kalau ketemu kudanil, nggak usah sok-sokan, diketawain sama kudanil tuh. Jika saja Cheetah punya ukuran yang lebih besar, sepertinya mereka bisa memburu mangsa yang lebih besar. Setidaknya levelnya bisa seimbang dengan macan tutul. Tapi jika tubuhnya besar, kecepatannya juga bakal turun dong. Atau Cheetah memperbanyak jumlah kelompoknya kali ya, jadi bisa bekerja sama untuk memburu mangsa dan bertahan melawan pesaingnya. Kalau kelompoknya banyak, kayaknya mereka bisa meniru anjing liar Afrika, kecil-kecil cabai rawit. Udahan ah, niat awalnya mau bahas Cheetah yang nekat mengejar singa, macan tutul, anjing liar, dan pesaing lainnya, malah pembahasannya melebar kemana-mana. Ya, admin emang suka gini, kadang bikin narasinya tengah malam, sambil nahan ngantuk, sambil memikirkan isi tulisan. Jadi ya gitu, suka kebablasan isinya. Tapi nggak apa-apa lah ya, asal masih nyambung aja. Siapa tahu malah jadi tambahan informasi. Ya wis, semoga ada manfaatnya.
Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.